Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ilham dari kelompok 11. Sebagai moderator, akan mempresentasikan teori belajar Gagne. Sebelumnya, saya bersama Yogi Mulia untuk menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Untuk pertama, kita serahkan kepada Yogi Mulia untuk menjelaskan materi teori belajar Gagne. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Yogi akan membacakan pengertian teori belajar Gagne. Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatannya mempengaruhi siswa sedemikian rupa, sehingga pembuatannya berubah dari sebelum ia mengalami situasi dengan setelah mengalami situasi tadi. Belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor dari luar diri siswa, di mana keduanya saling berinteraksi. Fase-fase belajar menurut Gagne. Fase yang pertama yaitu fase pengenalan atau apprehending phase. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua, fase perolehan atau acquisition phase. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Fase yang ketiga yaitu fase penyimpanan atau storage phase. Fase penyimpanan storage phase atau retensi adalah fase penyimpanan informasi atau informasi yang disimpan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Yang keempat adalah fase pemanggilan atau retrieval phase. Adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Tipe belajar menurut Gagne. Tipe belajar yang pertama adalah belajar isyarat atau signal learning. Signal learning dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Yang kedua adalah belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah faktor penguatan. Waktu antara stimulus pertama dan berikutnya amat penting. Masih singkat jarak S dan R dengan S dan R berikutnya. Yang ketiga adalah rantai atau rangkaian hal atau chaining. Tipe belajar ini masih mengandung asosiasi yang kebanyakan berkaitan dengan keterampilan motorik. Yang keempat adalah asosiasi verbal atau verbal association. Asosiasi verbal adalah rangkaian dari stimulus verbal yang merupakan hubungan dari dua atau lebih tindakan stimulus respon verbal yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kelima adalah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Discrimination learning atau belajar membedakan sejumlah rangkaian, mengenal objek secara konseptual dan secara fisik. Yang keenam adalah belajar konsep atau concept learning. Belajar konsep adalah mengetahui sifat-sifat umum, benda, konkret atau kejadian, dan mengelompokkan objek-objek atau kejadian-kejadian dalam satu kelompok. Yang ketujuh adalah belajar aturan atau rule learning. Belajar aturan atau rule learning adalah kemampuan untuk merespon sejumlah situasi atau stimulus dengan beberapa tindakan atau respon. Yang kedelapan adalah pemecahan masalah atau problem solving. Tipe belajar ini menurut Gagne merupakan tipe belajar yang paling kompleks karena di dalamnya terkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-aturan yang disertai proses analisis dan penarikan kesimpulan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya tekan untuk presentasi ini. Next. Selanjutnya itu hasil-hasil belajar dari teori belajar Gagne ini. Ada 5 kemampuan kapabilitas sebagai hasil belajar yang diberikan Gagne. Yang pertama itu informasi verbal, merupakan kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan mengingat informasi verbal. Yang kedua, keterampilan intelektual,
merupakan penampilan yang ditunjukkan siswa tentang operasi-operasi intelektual yang dapat dilakukannya. Keterampilan intelektual ini memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya melalui penggunaan simbol-simbol atau gagasan. Yang ketiga itu strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu macam keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Yang keempat itu sikap-sikap, merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Yang kelima itu keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan keterampilan kegiatan fisik dan penggabungan kegiatan motorik dengan intelektual sebagai hasil belajar, seperti membaca, menulis, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya, implikasi dari teori Gagne dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengarahkan perhatian. Kegiatan ini merupakan proses guru dalam memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa pelajaran tersebut penting untuk dipelajari. Yang kedua, itu memberikan informasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mengupayakan untuk memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, itu merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Ini merupakan usaha guru untuk mengingatkan kembali siswa tentang materi minggu lalu. Yang keempat, itu menyajikan stimulus. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang. Siswa merasa tertarik dan mengikuti pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan kepada siswa. Pada konsep ini, guru harus membimbing siswa dalam proses belajarnya, sehingga siswa dapat terarah dalam pembelajarannya. Yang keenam, memancing kinerja. Memantapkan apa yang dipelajari, memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari itu. Yang ketujuh, memberikan balikan. Yang kedelapan, menilai hasil belajar. Dan yang kesembilan, mengusahakan transfer. Semua itu merupakan aplikasi dari teori Gagne. Nah, dari teori belajar Gagne ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan, satu, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa. Yang keempat, dapat dikenakan dengan melalui mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon. Kan individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang bersifat dari luar dirinya. Selanjutnya itu kekurangan dari teori Gagne. Next. Yang pertama itu pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter atau mengajar dengan secara satu arah. Yang kedua, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga, itu hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Itulah mungkin dari presentasi hari ini kita dapat disimpulkan bahwa belajar Gagne ini memiliki manfaat dan memiliki kekurangan yang harus diatasi dalam penggunaan teori belajar Gagne ini. Demikianlah presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.